Cek 1 2 3 dicoba. Selamat pagi teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih di aritmatika sederhana. Kali ini kita akan melakukan pengulangan ya. Jadi ini kita bikin satu sheet baru. Kita ganti aja yang sheet 2 ini namanya diganti. Ini kalau mau ganti sheet ini bisa diklik 2 klik. Maka akan muncul tulisan sheet 2 tapi dalam kondisi sudah diblok. Nah, kita bisa backspace, kita ganti namanya dengan pengulangan. Nah, ini biar memudahkan kalian saya zooming ya. Ini kalau mau untuk ngezoom ini kita bisa ini ubah ke ukuran yang lebih besar dari 100%, misalnya 150 segini, 150 atau bisa 200 ya teman-teman. Kalau mungkin kelihatannya kurang gede bisa saya tambahkan. Oke, sama kayak yang nih, ada semacam ikon tadi, sama kayak penjualan, kita bisa tambahin nomor di kolom atau di sel B3. Ini kasih aja nomor. Yang ini kita tulis saja bilangan pertama. Nah ini kan yang di sel C3 ini kan seperti makan tempat ke D3 ya. Ini D3. Untuk merapikannya gampang kayak sama yang kemarin. Ini yang di atasnya ini kan muncul apa itu, semacam angka apa ya nih, garis ya. Di kolom C dan D kita bisa klik, maka akan rapi dengan sendirinya. Nah, klik 2 kali maka dia akan rapi dengan sendirinya. Sama juga yang di sini di sel D3 kita kasih nama bilangan kedua. Ya udah, kita klik aja. Oke, ini mungkin lebih kelihatan ya kalau kita di zoom ke 200%. Nah ini untuk biar kita kembali ke tampilan sebelumnya, bisa aja sini kita balik lagi ke 100% biar kita bisa muat angka lebih banyak ya teman-teman. Ini kalau mau merapikan nomor kan ini masih menjauh ya, masih banyak space yang sebenarnya nggak perlu, maka kita bisa 2 kali di sini gitu. Nah nih, maka nomornya udah mengecil ya. Ini di kolom nomor itu, ini kita bisa kasih angka 1, ini 2. Nah ini untuk meneruskan angka dari 1, 2, 3 sebenarnya nggak usah dituliskan angkanya, kita sama kayak tadi nih, drag ke bawah nih, maka akan muncul titik di pojok kanan bawah ya. Ini tinggal kita turun ke bawah atau drag sebanyak yang kita mau. Nah sama kayak tadi, kita juga bisa merapikannya ke tengah, ke center di ini horizontal align ya. Saya zoom biar kalian paham ya. Namanya horizontal align. Mana ya? Nanti aja. Ini horizontal align. Tapi yang ini kok nggak ikut. Bisa juga mungkin udah settingannya, jadi kita ajukan saja, kita kembali ke tampilan 100%. Sama ini kita ngecek aja 329 ini 8 kita acak aja. Kayak gini aja ya. Cuma ini misalnya
Ini seperti ini ya bilangan pertama. Ini kita rapiin. Kalau mau bikin tabel tinggal kita blok seperti ini. Ini ada iklan, maaf ya. Ini kita kasih border, maka semuanya akan tertutupi dengan tabel. Nah, ini kita bikin tabel sederhana itu cukup pakai all border. Nah, ini saya sebenarnya mau bikin percobaan. Kalau misalnya bilangan keduanya kurang dari bilangan pertama, gimana coba hasilnya ya? Ini 340. Ini kita tulis hasil pengulangan. Sama ini kita pilih aja. Nah, untuk pengulangan sama sih seperti penjumlahan juga, sama dengan yang sebenarnya sama kayak tadi sebenarnya sih. Sum ini berapa yang bilang yang mau kita kurangi. Yang pertama adalah 32. 9 yang ada di C4 dikurangi dengan yang kedua yaitu 340. Nah, kita udah coba, kita nggak tutup ya, ini menyusahkan apa enggak, atau mungkin kita coba aja. Ini udah coba-coba. Nah, ini udah kelihatan jalannya adalah negatif 11. Jadi ini nggak perlu disetting lagi ya kalau mau menampilkan hasil yang mungkin bukan bilangan positif. Ini otomatis di sini ya teman-teman, langsung negatif, hasilnya adalah negatif 11. Nah, kita coba aja kisah bilangan kedua tuh pakai angka yang lebih besar dari bilangan pertama. Ini misalnya 1000. Ini tulis aja misalnya, ini ngacak ya. Nah, ini 594. Ini misalnya 12, yang ini 390, yang ini adalah 870. Ini saya juga ngasal sih, yang penting kalian paham. Di misalnya 65. Nah, ini saya maaf tadi mungkin kekecilan, jadi ini kita besarkan dulu biar terlihat. Nah, ini rumusnya sama aja, kita ulang lagi dari awal, sama sih kayak penjumlahan. Ini tetap aja sum, cuma tanda itunya beda, tanda operasinya. Jangan lupa kita kurung buka, terus pilih bilangan pertama. Di sini ini udah muncul angkanya ya kan, sum. Tinggal kita pilih mau mengoperasikan penjumlahan atau pengulangan. Kita pilih pengulangan, berarti kita minus. Sini kan ada sebenarnya kayak titik-titik dan ini kayak ada pemisahnya gitu ya. Ini jadi adalah sel mana yang mau kita kurangi dari bilangan yang ada di C5. Maka kita pilih bilangan kedua di sini. Di 5 sebenarnya ini udah kelihatan ini hasilnya 135. Sugestinya seperti itu, tapi kita coba aja masukin rumusnya bener nggak, hasilnya 135. Nah, ini 135. Nah, untuk hasil selanjutnya nggak perlu kita kasih rumus satu-satu, kita hendak aja yang sel E4 dan E5 ini seperti ini. Nanti muncul titik di kanan bawah, kita turunin, kita ada ke bawah seperti ini. Nah, udah kan itu hasilnya. Dan kalau ini kelihatan belum rapi,
bisa kita apikan ini. Ini ke tengah aja, dan kita bisa ini namanya nih borders sini. Maka udah kelihatan ini mau bilangan negatif atau positif udah kelihatan banget ya. Seperti ini kita nggak perlu apa itu semacam nambahi model bilangan di sebelum hasil itu. Oke, kemudian seperti itu pengulangan. Mungkin kalau ada yang apa sistem mau operasi lagi semacam operasi penjumlahan sampel, kita bisa pakai space ini untuk misalnya perkalian. Nah, ini ada penjumlahan, pengulangan, dan ini ada perkalian. Kita bisa bikin sini, kalau mau simpel aja kita dari pengulangan ini bilangan pertama dan bilangan keduanya ini tinggal Ctrl C, copy nih di sini, terus kita kopikan ke perkalian sini. Tinggal kalau untuk paste itu sama aja kayak yang di Microsoft Word atau mungkin di Excel, sama saja, Ctrl V. Nah, seperti ini, dan kita bisa apiin, tinggal klik 2 kali. Nah, sini ini bilangan pertama bisa diapiin juga, klik 2 kali. Seperti ini bilangan kedua kita apiin. Nah, ini konteksnya kan adalah perkalian, maka kita besarin dulu ya, ini ke 200. Kita tulis formulanya di sini. Ini kita tulis hasilnya. Hasilnya sama kayak tadi, sama dengan misalnya bilangan pertamanya adalah 329. Nah, ini untuk operasi perkalian sendiri adalah kalian harus menekan shift dan ini ya, angka 8. Di angka 8 kan ada semacam simbol bintang tuh ya, kita tekan sini. Nah, ini di sini ada semacam simbol bintang, dan kita klik di bilangan keduanya. Nah, keduanya berapa? 350 nih, sini. Tinggal kita tutup, udah seperti ini. Enter ya. Nah, jadi sebenarnya untuk penjumlahan, pengulangan atau perkalian itu kita tinggal ubah apa tombol operasi yang di sini. Nah, kita misalnya mau menambahkan, ya udah, misalnya ini menambahkan ya, kita ubah aja ini ya, tombol operasinya tinggal tambah. Nah, hasilnya udah pasti ini di sini 669, atau kita kurang, nih udah pasti negatif 11. Dan kita balik lagi ke konteksnya perkalian adalah kita bikin bintang tadi, bisa pakai shift dengan tambahkan ini atau mungkin caps lock bisa nggak sih, kita coba ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi ini aja, oke, tekan shift terus kasih tombol bintang yang ada di atas angka 8 ini. Nah, keluar hasilnya nih. Nah, 111.860. Oke, kalau sudah kita bisa gerak ke bawah. Nah, ini keluar hasilnya ya.
misalkan lagi ke 100%, maka ini dibikin seperti ini ya, dibikin border biar lebih rapi. Nah ini kok kelihatannya kurang rapi, ini kok nggak ada titiknya. Nah ini kita bisa ubah ya sebenarnya di sini nih, format. Formatnya bisa kita kasih format number, coba ya. Iya tapi kok kurang rapi ya. Ini bisa kita ini decrease bilangannya di sini. Nah ini kan, maka akan kelihatan hasilnya. Dan di spreadsheet sendiri antara titik dan koma itu sangat menentukan ya. Jadi kalau misalnya kita menuliskan angka satu, yang muncul ini koma bukan titik, karena ini formatnya mungkin udah beda. Jadi ya default mode defaultnya itu udah seperti ini. Ini seperti ini. Untuk operasi pengperkalian sendiri bisa kita aplikasikan, misalnya kita tuh punya toko dan kita punya barangnya. Ini kita aplikasikan dulu ya. Misalnya kita kasih nomor jumlah barang, ini namanya jumlah barang. Ini harga. Ini gampang aja, tulisnya total penjualan. Total barang terjual. Nah, ini dalam bukan sih ya, total harga yang terjual. Ini ya, kita aplikasikan dulu. Ini harga, jumlah barang sama nomor, sama aja. Ini kita kasih bahasa apa, angka 2, terus kita turunin ke bawah. Ini di drag ini sampai ya kan di 10 aja buat contoh. Ini kita bikin border lagi, kita ini horizontal ke tengahin aja. Nah, seperti ini. Sebenarnya jumlah barangnya itu kita punya berapa, kita bisa bikin toko ya. Ini kalau kita punya usaha akan sangat berguna sekali, karena kita bisa menentukan berapa sih banyaknya barang yang terjual untuk hari ini, dan kita tuh dapat untung berapa gitu. Jumlah barang yang terjual itu misalnya ini kita ngecek ada 12, 120, ini 1000, ini misalnya 980. Ini kita terserah aja ya, suka-suka kalian mau berapa, yang penting paham dulu konsepnya. Nah untuk harga ini sebenarnya bisa sih kalau kita kasih currency ke dolar atau rupiah, tapi kita kosongin dulu nanti untuk mengubah apanya itu keterangan kita ubah belakangan kita, karena kita akan mengalihkan dengan jumlah barang, sehingga nanti kita bisa dapat berapa sih keuntungan kita atau berapa uang yang kita dapatkan dari penjualan barang itu tadi. Misalnya kita terus harganya 10.000, nah ini 5.000, ini penjual 500, ini 6.000, ini cuma 20.000, ini 15.500, ini
ini 70, ini 4.000, ini 3.000. Dan ini seperti ini, kita punya jumlah barang dan harganya. Dan ini berapa total total apa ya namanya, total ini nggak berapa namanya, mungkin total keuntungan aja deh, total penjualan ini penjualan dalam rupiah, tapi ini nanti tulis dalam rupiah. Ini ya tadi sebenarnya dalam rupiah. Ini kita bisa kasih rumus sama kayak tadi ya, sama dengan jumlah kalikan, kita bisa tekan shift terus angka 8, nanti ya, maka akan muncul bintang di sini. Kita tutup. Nah, enggak, salah. Ini kurang angkanya. Ini tinggal kalau mau kita cek lagi di sini. Kan udah berkalian, maka harganya akan banyak. Ini udah muncul harga sebanyak 1.200.000 ya, 1.200.000. Nah ini nggak usah repot-repot ngitungin satu persatu, maka kita bisa drag ke bawah. Nah ini secara tampilan kok udah muncul hasilnya seperti ini, kok ini kayak kurang rapi ya, maka kita mau merapikan ini currency-nya biar kita muncul ke dalam satuan rupiah ya. Nah kita kita bisa ini blok ke bawah, terus kita format currency-nya. Ini kan dalam dolar. Untuk rupiah defaultnya apa ya ini? Bukan di sini. Dalam dolar ya. Kita pikir dulu ya. Ini currency-nya di sini. Maaf, nanti tadi lupa. Currency-nya kita ubah. Nah ini custom currency. Kalau mau ubah saya lupa. Custom currency. Ini kan dolar ya. Kita ubah ke rupiah. Rupiah itu di Indonesian rupiah di sini. Kita apply. Coba kita lihat berubah apa enggak. Coba. Masih sini. Nah, udah rupiah sini harusnya.
national rupiah. Sini kita bisa apply sini. Nah, ini udah muncul ya. Kalau kita ubah ke rupiah seperti ini udah penulisan yang paling baku dan mungkin paling valid ya di dalam dunia akuntansi itu sendiri. Nah, ini tapi kan kalau mau menulis rupiah harusnya kan ada kayak ini angka ini ya, desimal, 2 angka desimal di belakang. Nah, maka kita bisa lihat di sini. Terus kita tambahin angka di sebagai buntut di belakang angka 10.000, 5.000, 7.500 itu tambah desimal plus seperti ini. Di penulisan rupiah yang menurut KBBI itu seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nah kalau ada yang bilang kalau ini kan udah ada penjumlahan, pengulangan, terus kalian kalau untuk pembagian gimana dong bang? Ya, oke, kita bikin lagi sheet di sini. Oke, ini ada sheet 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini tinggal ganti aja saya pembagian. Kita bisa tulis di sini nomor sini bilangan pertama. Ini kita boleh hapuskan dulu ya. Bilangan kedua kayak gini tuh. Nomor 1, ini 2, ini tinggal kayak gini tadi, tidak dari angka 1 ke 2, titik yang kanan bawah ini tinggal kita ini ke bawah, mau ke berapa ya, tinggal ke 9, atau 1 ya, 10 harusnya. Udah, ini tinggal ke bawah. Nah, ini bilangan pertama ya, ngacak aja sama seperti tadi. 11, 5. Coba yang gede sekali ini. Ini kurang estetik, maka kita udah ke bawah, terus kita pilih horizontal align yang center. Ini kita kotakin pakai border kayak gini ya. Tadinya ini tahu border, maka akan kita jadi tabel di sini. Nah, bilangan kedua atau bilangan, jangan bilangan kedua, ini bilangan pembaginya. Apa sih namanya itu? Nah, ini kalau pembagian kita ganti bilangan pembilang. Ini namanya bilangan penyebut. Ganti aja misalnya 5, 2, 10. Ini coba aja ini mau ini misalnya mau di base saya dari 98, contohnya kita cari 500 lah.
Nah, kalau untuk membagi sendiri mungkin kalau uang yang baru mungkin bakal kecil ya, maka kita gedein dulu 200. Ini seperti itu hasilnya. Sebenarnya gampang juga sih kalau mau perkalian, pembagian, pengurangan atau penjumlahan sebenarnya sum titik 2. Nah, ini bilangan pembilangnya berapa? 20. Nah, untuk pembagian sendiri kita pakainya slash. Nah, slash berapa? Ini bilangan penyebut 5. Betul. Berapa hasilnya coba? Harusnya sih 4. 4. Sama kayak tadi, maka kita turun ke bawah, maka kita mau lihat hasilnya berapa. Nah, ini ada yang mungkin unik ya di sini ini. Kita buat dulu. Nah, ini kalau bilangan pembilang dibagi dengan bilangan penyebut kita kasih angka 0, maka ini apa ini tombol apa ini? Ini function divide parameter itu cannot be 0, berarti ini memang nggak bisa 0 ya, tapi karena bilangan yang bagi 0 sama dengan ya nggak tahu, mungkin tidak terdefinisikan di sini. Coba ini kita ganti angkanya 0 bagi 0, hasilnya berapa? Coba mungkin sama juga ya, juga mungkin ya. Nah, sama juga, ini setiap bilangan yang dibagi 0 adalah bilangan yang tidak terdefinisikan ya, karena memang di ini nggak bisa kita bagi dengan angka 0. Oke, seperti itu. Mungkin sekian ya konten aritmatika dari saya. Mungkin kalau ada kurang atau mungkin saya ngomongnya masih belepotan atau mungkin penjelasannya masih membingungkan, kalian bisa komen di itu channel YouTube saya. Mungkin ininya apalah, mungkin kok masih bingung, bisa banget kalian komen, kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.